Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Wijaya, guru biologi SMA Negeri 3 Cibeber, Kabupaten Lebak, calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Kali ini saya akan merefleksikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 model 1F Facts, Feelings, Findings, and Future. Untuk fasilitator, Bapak Putu Agus Eka Mastikayasa MPD dan pengajar praktik Bapak Henhen Herdiana SPD. Sebagai calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022, saya telah mengambil peran sebagai guru penggerak untuk bergerak dalam memajukan satuan pendidikan. Saya calon guru penggerak angkatan ke-6 telah banyak melakukan kegiatan selama 2 minggu. Selama saya menjalankan tugas ini, banyak hal yang saya lakukan terutama di dalam kelas. Pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya telah menggunakan metode Project Based Learning. Metode ini sangat efektif dalam mengasah kemandirian siswa, sehingga pembelajaran berpusat pada siswa pun menjadi terlihat perkembangannya. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang telah didesain. Kemudian pada saat siswa merefleksikan hasil pembelajaran, media yang digunakan adalah Canva dan TikTok. Menurut saya, dengan menggunakan dua media tersebut, banyak hal berbeda terhadap siswa. Siswa lebih aktif dan kreatif pada saat menggunakan media tersebut. Siswa merasa senang karena dengan menggunakan media Canva dan TikTok, mereka sudah merasakan merdeka belajar. Hal ini terlihat dari kreativitas dan peran aktif. Hasilnya cukup bervariasi tanpa ada paksaan terhadap mereka untuk mendapatkan hasil yang bagus dan nilai yang tinggi. Pada saat pembelajaran, saya sebagai pendidik bertugas membimbing, mengarahkan, dan menilai sesuai desain pembelajaran yang saya buat. Kemudian di akhir pembelajaran, merefleksikan tahapan materi yang telah dilakukan. Di akhir pembelajaran, saya mencoba membuat kuesioner tentang pembelajaran yang sudah berlangsung. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa secara garis besar mereka menyukai proses pembelajaran dengan memanfaatkan media Canva dan TikTok. Banyak hal baik yang saya alami dalam mengikuti proses pembelajaran. Saya merasa bahwa diri ini yakin di mana kepercayaan diri saya sebagai pendidik menjadi meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya ide-ide baik yang saya ajarkan kepada siswa tentang proses baik dalam pembelajaran. Misalnya, pada proses pembelajaran saya selalu menggunakan ice breaking dengan menampilkan pantun-pantun jenaka yang cukup menghibur bagi siswa. Selain itu, siswa dibimbing untuk belajar merefleksikan hasil diskusi kelompoknya agar mereka lebih percaya diri. Hasilnya luar biasa. Siswa menjadi lebih berani dan aktif dalam mengungkapkan hasil diskusi kelompoknya. Berarti di sini terlihat bahwa ada perkembangan bagi mereka dan patut untuk diapresiasi. Pada proses ini saya merasa bahwa diri saya sebagai sosok yang lebih sabar yang dibutuhkan oleh siswa sebagai agen pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kesulitan yang saya temukan pada saat menjalankan proses pembelajaran di kelas yaitu tidak ada jaringan internet gratis. Hal ini dipandang sangat penting, di mana Wi-Fi sebagai sarana penunjang keberhasilan siswa. Untuk saat ini, karena masih bersifat konvensional, jaringan internet masih dibebankan kepada siswa. Selain jaringan internet, adanya kekurangan sarana majalah dinding sebagai tempat untuk menuangkan hasil kreasi mereka. Majalah dinding yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung karya siswa. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan pihak terkait tentang pengadaan sarana belajar siswa. Sehingga dengan adanya kolaborasi, saya berharap agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Pada saat pembelajaran berlangsung, saya cukup merasa senang karena anak didik sudah mulai menunjukkan karakter aktif dan gotong royong dalam mengerjakan tugas yang saya ampu. Saya merasa yakin dengan sifat aktif dan gotong royong, kemungkinan besar potensi yang ada pada siswa akan meningkat, sehingga kepercayaan diri mereka pun akan meningkat pula. Ditaksir setahun ke depan, gaya belajar yang bervariasi yang saya jalankan akan membuahkan sebuah pengaruh yang positif terhadap perkembangan potensi siswa. Melihat karya yang dihasilkan siswa sangat optimis,
Kenapa dikatakan optimis? Karena karya-karya yang dihasilkan oleh mereka adalah hasil buah karyanya sendiri, bukanlah hasil nyontek dari Google dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya seperti itu, saya sebagai pendidik merasa optimis terhadap perkembangan skills mereka. Pada saat melakukan kegiatan aksi nyata, saya masih membutuhkan skills dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa. Selain itu, saya masih kurang berkolaborasi dengan pihak lain dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Saya mengajarkan pengalaman kepada siswa dalam mendesain sebuah materi ke dalam Canva. Selain siswa merasa nyaman dalam merdeka belajar, mereka lebih senang belajar dengan saya. Banyak hal yang mereka dapatkan seperti dapat mendesain poster, video, komik, dan desain spanduk. Tanggapan dari siswa pun cukup baik tentang penggunaan Canva. Mereka merasa yakin bahwa dengan Canva mereka dapat mengembangkan potensinya yang lebih baik lagi ke depan. Banyak pelajaran yang saya ambil selama proses aksi nyata ini. Pelajaran yang dimaksud adalah melatih kesabaran, menambah wawasan dan pengalaman, belajar dewasa, belajar bertanggung jawab, belajar mandiri dan inovatif. Dari nilai-nilai itulah saya menjadi pribadi yang lebih dewasa dan mungkin saja menjadi teladan bagi diri saya khususnya. Hal baru yang saya dapatkan adalah saya menjadi pribadi yang lebih optimis dan percaya diri dalam menjalankan program guru penggerak. Hal ini dibuktikan dengan peran saya sebagai calon guru penggerak yang sudah mencoba bergerak untuk menggerakkan komunitas di satuan pendidikan yaitu di SMA Negeri 3 Cibeber secara perlahan dan pasti. Saya akan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi dengan penuh tanggung jawab, melakukan upaya dengan cara berkolaborasi, komunikasi yang konsisten dengan kepala sekolah, rekan guru, dan stakeholder dalam menggerakkan sebuah komunitas. Melakukan hal yang serupa di masa depan dengan lebih baik adalah tantangan yang harus dicari solusinya. Solusi terbaik adalah banyak kolaborasi, komunikasi, banyak menggali informasi, kemudian hasilnya dapat diimplementasikan di satuan pendidikan dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Tindakan yang saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini adalah banyak mengevaluasi diri tentang kelebihan dan kekurangan yang saya lakukan. Selalu minta saran dan motivasi dari lingkungan sekitar seperti kepala sekolah, rekan guru, dan orang-orang yang dianggap memiliki kepedulian terhadap sebuah perubahan. Tidak malu untuk bertanya dan rajin membuat program-program yang dianggap baru. Mengajak kepada rekan guru untuk menyusun sebuah rancangan program guru penggerak. Perubahan bukan hanya tanggung jawab mutlak seorang guru penggerak, namun perubahan merupakan tanggung jawab bersama. Program harus disusun bersama hingga menemukan sebuah titik terang yang diharapkan, membentuk komunitas pendidik dengan tujuan menambah relasi, wawasan, dan menjalin hubungan silaturahmi. Terima kasih, salam guru penggerak, maju dan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.